Soalnya saya soalnya pas saya baca-baca berita, Pak, upaya yang dilakukan itu dalam bentuk ini, Pak, lebih ke penanganan gitu, bukan preventif. Nah, penanganan itu misalkan kayak udah terjadi, baru nanti eee, polisinya itu mengejar pelakunya, seperti itu contohnya. Nah, dari saya itu pengennya bagaimana suatu desain itu dapat membantu untuk mengurangi hal tersebut, gitu, Pak. Oke, clear kalau gitu. Um, jadi ya berarti saya kemarin komentar kalau di sasaran pertama gitu, mengenali dan sasaran pertama adalah mengenali dan memahami prinsip CPTED gitu kan. Saya komentarin di situ kalau isu mengenai isu mengenai atau isu gender crimes gitu itu bisa dimunculkan dengan menggarisbawahi uh, pelecehan seksual sebagai bentuk kejahatan yang harus dicegah gitu. So yeah, that's fine. Cuman kalau gitu substansinya yang disesuaikan. Mungkin kata-kata seperti pengaruh utamaan gender atau apa itu yang harus dikeluarkan dari naskah supaya nggak campur aduk gitu. Dan dengan begitu berarti bab 2-nya tinjauan pustakanya juga harus di restrukturisasi begitu. Saya sudah kasih poin atau saran alternatif susunan bab 2-nya. Um, jadi fokusnya ke ruang publik dan CPTED itu gitu. Nah, karena yang menarik di sini nih, Dila mengatakan kalau survei Komnas Perempuan itu menyatakan 3 dari 5 perempuan mengalami harassment di ruang publik. Oleh sebab itu saya mengusulkan kalau misalnya desain ruang publik melalui CPTED itu um, desain ruang publiknya itu dihasilkan dari perspektif perempuan begitu. Ruang publik yang aman bagi perempuan itu seperti apa. Jadi respondennya itu predominantly sebagian besar respondennya adalah perempuan. Bisa jadi seperti itu. Atau bahkan um, respondennya nggak ada lakinya sama sekali gitu. Karena memang fokusnya adalah ke upaya penyediaan ruang publik yang aman bagi perempuan gitu. Um, itu sih masukan utama dari saya itu. Komentar-komentar yang lain um, lebih ke lebih ke formatting dan um, lebih ke formatting dan ya hal-hal yang kecil lainnya lah gitu. Tapi kalau dari substansi itu 2 atau 3 poin utama tadi yang saya tekankan gitu. Dari sini. Oke, okay. Itu. Berarti Pak, kalau misalkan saya nanti ambil datanya itu benar-benar dari perspektif perempuan tadi kan ya Pak? Itu judulnya diubah berarti ya Pak? Nggak kesetaraan gender, tapi lebih ke membuat lingkungan aman perempuan apa gimana Pak? Um, ya, kesetaraan gender jadinya harus dikeluarkan dari judul, tapi nuansa kesetaraan gender itu masih bisa masih masih tetap bisa terasa di dalam naskah ini gitu. Um, karena uh, fokus permasalahannya adalah pelecehan yang dialami oleh perempuan di ruang publik dan bagaimana cara menanganinya. Oh, iya. Siap, siap.
Mungkin ada pertanyaan lagi sih Pak, ini pertanyaan yang kemarin saya agak sempat bingungin terkait lokasinya Pak. Jadi lokasinya itu kan sebelumnya saya berdasarkan RDTR terus di situ satu kawasan itu maksudnya di ruang publik itu ada apa aja. Nah di situ saya mencoba merancang semuanya. Cuman saya kira ada lebih baiknya saya melihat suatu kasus nyata gitu, yang mana memang ada lokasi yang benar-benar di Jakarta, tapi sejauh saya cari itu kebanyakan lokasi itu sebesar gang gitu Pak konteksnya. Nah, untuk lokasi dalam penelitian itu sebenarnya ada batasan-batasan tertentu nggak Pak? Terus kalau misalkan saya benar ngambil dalam skala yang kecil seperti gang atau mungkin jalan lokal lain itu, apakah boleh Pak? Well, lokasi yang ideal adalah lokasi yang rawan. Um, lokasi yang rawan, lokasi yang rawan adalah yang uh, frekuensi pelaporan kejadian itu paling tinggi gitu kan ya. Soal batasan soal batasan lingkup geografisnya atau skala geografisnya, sebenarnya tugas akhir ini seminar dan tugas akhir ini fleksibel. Kalau misalnya nemunya satu gang, sebenarnya jangan dibilang gang ya, tapi satu koridor gitu katakan. Iya. Yang ditemukan satu koridor. Uh, supaya aman, jangan ambil satu koridor itu, tapi ambil satu RT misalnya, lingkupnya satu RT-nya atau satu kelurahan gitu. Um, kalau misalnya yang kalau misalnya fokusnya ke RTH, ruang terbuka hijau atau ruang publik seperti um, ruang publik itu luas soalnya ya, mulai dari street sampai plaza sampai ini. So, atau misalnya bentuknya selain RTH ya, berarti kan yang diambil satu kawasan itu satu blok kota gitu. Um, Bisa juga alun-alun, jadi alun-alun dan sekitarnya kalau ada alun-alun gitu. So, um, yang penting pada saat memilih lokasi itu, karena ini topiknya adalah crime prevention ya. uh, yang aspek yang diutamakan adalah kerawanan lokasi itu tadi. Oh iya Pak. Berarti saya ambil yang memang dari segi pelaporan itu tinggi itu tadi Pak, sebagai pertimbangan menentukan lokasi. Iya, betul, betul. Walaupun uh, walaupun dari data laporan itu sendiri ada kemungkinan uh, underreporting sih. Jadi apa? Tapi nggak masalah lah. Yang penting secara statistik, dia terlihat kalau oh, kejadiannya tinggi di daerah tersebut gitu. Jadi jadi ada gregetnya gitu loh, nggak cuma sekedar oh menurut ini menurut itu gitu. Oh iya Pak. Soalnya di latar belakang saya juga kayaknya terlalu general sih Pak, Jakarta keseluruhan, terus tiba-tiba masuk ke Lenteng Agung, jadi saya pikir itu harus dirombak Pak. Hmm, betul. Untuk, untuk lokasi sudah sih Pak, udah clear. Sama satu lagi sih Pak, ada pertanyaan Pak di bab 3. Itu saya kan sebelumnya pakai FGD ya Pak, terus nanti dianalisis pakai konten analisis CA itu. Hmm. Nah, tapi saya mau ganti sih Pak, FGD jadi preferensi wanita aja gitu, preferensi wanita yang lewat kuesioner. Nah itu apakah tidak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Jadi kan preferensinya pengguna, atau coba sementara ini kita hindari kata preferensi, kita gunakan istilah yang lebih umum deh, perspektif, dari perspektif pengguna, khususnya pengguna perempuan gitu. Um,
Berarti berarti teknik pengambilan datanya adalah wawancara yang sifatnya on the spot, gitu kan? Em, nggak masalah yang diwawancara adalah pengunjung atau pengguna, nggak masalah. Tapi mungkin jumlah sampelnya yang nanti harus jumlah sampelnya yang harus di apa yang harus ditajamkan. Berapa populasi orang perempuan di kawasan tersebut, terus baru ditentukan berapa sampel yang bisa mewakili populasi perempuan itu. Iya, Pak. Oke, Pak. Berarti tidak apa-apa ya, Pak, untuk diganti. Gak apa-apa. Ini masih belum kok, eh, masih belum harga mati. Jadi judul topik mau berubah pun nggak ada masalah gitu. Iya, Pak. Oke, Pak. Pertanyaan dari saya cukup dua itu sih Pak yang kemarin menghubungin. Mungkin saya coba progres dari inputan Bapak, Bapak dulu terus juga masukan-masukan tadi ya Pak. Oke. Well, ya lihat aja komentar saya yang di naskah itu. Coba respon dari situ. Em, rekaman diskusi ini juga nanti saya share dengan Dila gitu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak waktunya. Sama-sama, Saya sama-sama gitu. Ya udah kalau sudah cukup, saya stop recording dulu deh.